Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Lusuhan kali ini kita akan mendatangi sebuah tempat ritual pengobatan bagi kalangan bapake atau kangmase yang memiliki masalah senjata biologis. Kami yakin salah satu dari kalian para penonton video ini juga memiliki masalah hal yang sama, atau mungkin kalian saat kelon bersama pasangan kalian namun kalian tak bisa bertahan lama, maka datanglah ke tempat ritual pengobatan yang akan kita datangi ini. Menurut data statistik, laki-laki yang berusia sekitar 40 tahun ke atas diyakini tak bisa bertahan lama, kemungkinan hanya sedikit durasinya saat kelon bersama pasangannya, yang mana kurang lebih sekitar 5 hingga di bawah 10 menit. Tak hanya mengenai masalah durasi saat kalian kelon bersama pasangan kalian saja, namun di tempat keramat dan sakral yang akan kita kunjungi ini juga sangat membantu kalian yang kemungkinan mandul alias tak memiliki keturunan. Menurut para dokter, kemandulan itu tak hanya dialami oleh kalangan wanita saja, namun ada pula dari kalangan laki-laki. Dan kemungkinan kalian salah satu penonton video ini yang selama ini menjalin pernikahan namun belum mendapatkan karunia anak, maka datanglah ke lokasi ini dan menjalani ritual agar kalian menjadi subur seperti padi-padi yang ada di sekitaran kita ini. Mengenai tempat ritual untuk mengatasi masalah dari kalangan bapake atau kangmase ini memang berupa sebuah tempat keramat dan sakral yang bentuknya sebuah sumber mata air, atau masyarakatnya menyebut dengan sendang. Selain mengatasi masalah durasi serta kesuburan bagi kalian para bapake atau kangmase, tempat ritual yang kita datangi ini juga membantu masalah ukuran batang tulang lunak kalian yang kemungkinan dari awal berupa burung pipit menjadi burung garuda, maka datanglah pula di lokasi tempat yang akan kita kunjungi ini. Karena tempat ritual untuk kalangan bapake ini sangat betul-betul top tier, maka tak heran banyak sekali masyarakat dari luar daerah berbondong-bondong untuk menjalani ritual di tempat yang akan kita kunjungi ini. Mereka kebanyakan memiliki masalah tentang batang tulang lunak mereka. Mengenai tempat ritual tersebut, alangkah baiknya kita tanya-tanya sama warga ya. Ini sendang apa? Gajeng niku sebelah pundi? Niku. Oh, sebelah kiri niku bau. Niku ratusan ngaler niku lho. Oh, ratusan ngaler. Niku pas pokoke. Tebi napa? Mboten, kok anjar sithik. Kok. Niku sejarahnya dos pundi, Bu? Ceritane. Kula kok mboten semara kula soalnya kula pindah kok. Sendang gajeng. Niku sejarahane niku dos pundi? Tapi kok Kula tebe.
Nek sejarahnya mboten semerap. Niki umumnya masyarakat mriki niku dus pundi, Bu? Ceritane. Yo terus kok nggih damel didamel nyepi-nyepi ngoten. Oh, nyepi-nyepi ritual ngoten nah. Nggih. Ritual napa, Bu? Lah. Pengelarisan napa? Nggih. Golek jodoh napa? Nggih, enten sing ngoten niku terus tiyang. Terus nggih enten sing ngoten terus. Terus tiang-tiang ngoten niku kula nggih. Sanding mboten nate belas nyoba mriku. Ya kate piye niku anyar-anyaran sampe kene kok tasik ndak mriku ya. Napa niku nggih mbah napa-napa sendal kan resik to. Nggih. Niku biasanya tiang-tiang sing saking pundi mawon ritual nyepi ten mriku. Ya, tapi nek tiang sing sudah mriki mboten nonton. Oh, tebi-tebi. Tiang tebi-tebi. Kok semerap? Nek po. Nek tiang tebi-tebi riyen niku nggih tiang dander. Nggih. Terus tiang putih niku nggih tamblat sendang-sendang. Biasanya malam napa, Bu? Tiang-tiang ritual ten mriku. Ngamuk ngoten kok. Sembarang nggih. Biasanya napa malam Jumat napa? Mboten. Dos pundi? Ngamuk. Wis pokokane kepengin mriku ritual nggih, ritual ngoten nggih. Nggih. Nggih niku radosan etan niku. Nggih. Lepas niku pokoke. Kok namine niku lho kok ngonten lucu ngoten ya. Nek dateng nek sing kidul niku ndang patak buta niku. Nggih. Berarti sing niki? Ndang gajeng. Nggih. Matur suwun nggih, Bu nggih. Monggo. Gajeng niku mbuh sing napane ngoten. Gajeng kan di sini nggih. Kados. Oh, ngeten iki lah. Oh, apa? Oh, nggih, plak. Oh, nggih. Nah, setelah kita mendapatkan petunjuk dari warga mengenai lokasi tempat ritual yang akan kita kunjungi ini, akhirnya kita tak jauh dari lokasinya dan kita memilih untuk jalan kaki. Bagi kalian-kalian yang ingin datang, kalian bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 karena akses jalannya cukup bisa dilalui sama kendaraan kalian. Menurut informasi dari warga mengenai waktu-waktu untuk menjalani ritual tersebut, kalian tidak dibatasi, jadi kalian bisa datang setiap saat kapanpun untuk menjalani ritual pengobatan mengenai batang tulang lunak kalian. Meskipun demikian, untuk menjalani ritual pengobatan tersebut kalian harus datang saat malam hari, yang mana saat-saat orang atau masyarakat sedang asik terlelap tidur, kalian akan menjalani aktivitas ritual pengobatan tersebut di hadapan kita itu, yang mana merupakan sumber mata air atau yang disebut dengan sendang. Mengenai syarat-syarat untuk menjalani ritual pengobatan di tempat ini, yakni kalian harus menabur bunga 7 rupa di sumber mata air ini. Sekaligus setiap pojokan kolam ini kalian harus membakar dupa dan kemenyan. Tak lupa batang tulang lunak kalian sebelum diceburkan di kolam ini harus diolesi sama minyak serimpi, yavaron dan bambu. Di lokasi sumber mata air atau sendang ini juga terdapat 2 bilik khusus yang seperti di hadapan kita itu, dan 2 bilik tersebut untuk mengobati kalian-kalian yang kemungkinan menderita penyakit raja singa. Mengenai doa-doa beserta mantra-mantra khusus saat menjalani ritual pengobatan di tempat ini, nantinya kalian akan dibimbing langsung sama sang juru kunci lokasi tempat ini.
Namun ada pula kalian bisa dibantu sama dukun-dukun kalian ataupun ustadz-ustadz spiritual kalian. Selanjutnya mari kita mencoba melihat isi dalam bilik-bilik khusus untuk orang-orang yang menderita penyakit raja singa. Dan seperti inilah penampakan atau wujud ruangan dan bilik khusus penyakit tersebut, yang mana kurang terawat sekali. Kemungkinan orang yang ingin menjalani ritual pengobatan di tempat ini sangat malu sama masyarakat yang lainnya. Untuk mengobati penyakit raja singa memang disengaja dibuatkan bilik khusus ya, agar nantinya tidak membuat yang lainnya ikut tertular. Maka dari itu, kalau kalian memang sungguh-sungguh ingin berobat, ya datang ke sini tanpa rasa malu-malu dan ragu-ragu. Untuk menjalani ritual pengobatan di tempat ini terbilang tanpa menggunakan biaya sepeser pun, alias gratis. Daripada kalian pergi ke dokter, maka datanglah ke sini. Kalau di dokter kalian membutuhkan biaya yang cukup besar, namun kalau kalian datang ke sini tanpa dipungut biaya. Coba kalian perhatikan baik-baik saluran air ini, yang mana saluran air ini merupakan sisa-sisa pembersihan dari pengobatan orang-orang yang menderita penyakit raja singa. Jadi tidak dicampur dengan kolam besar yang kita lihat tadi ya. Menurut informasi yang kami peroleh, untuk memperbesar ukuran batang tulang lunak kalian saat kalian menjalani pengobatan di tempat ini, cukup kalian mencari lintah-lintah yang ada di rawa-rawa di hadapan kita ini, dan nantinya lintah tersebut dioleskan di batang tulang lunak kalian hingga kalian merasakan ukurannya berubah menjadi besar dan panjang. Ritual pengobatan menggunakan lintah yang ada di rawa-rawa ini sudah memang tersebar di mana-mana, yang mana lintah tersebut bermanfaat untuk menambah ukuran batang tulang lunak kalian. Sedangkan untuk kalian-kalian yang kemungkinan mandul tak memiliki keturunan, serta durasi kalian memang tak cukup panjang, maka kalian cukup berendam di air yang ada di sendang ini, yang mana kalian harus berendam selama 5 jam antara jam 11 malam hingga sekitar jam 3 atau jam 4 pagi. Sumber mata air ini atau yang dikenal dengan sendang bisa mampu menampung orang sekitar kurang lebih 50 orang, yang mana mereka datang ke lokasi ini dari berbagai penjuru daerah, yang mana mereka ingin mengobati masalah kejantanan. Yakin kalian para penonton video ini yang memiliki masalah serupa, nggak pengen menjalani pengobatan di sendang gaceng ini. Karena sumber mata air atau sendang ini dikhususkan untuk pengobatan ritual kejantanan, maka di setiap harinya atau di saat pagi dan siangnya tak ada seorang pun yang berani mandi di sendang ini atau berendam di sendang ini.
Masyarakat sekitar takut kalau mereka berendam atau berenang di sendang ini tertular penyakit-penyakit yang dibawa pengunjung dari luar daerah. Maka dari itu, sendang ini nggak ada yang berani mandi di sini. Jangankan untuk mandi serta berenang di sendang tersebut, yang mancing atau hobi mancing saja tak berani memancing ikan-ikan yang berada di sekitaran sini. Dan tampak di hadapan kita itu ada sebuah ruangan rahasia yang mana di situ muncul atau tempat untuk membuang bibit-bibit penyakit. Adakah kalian para penonton yang berani berenang di tempat ini, yang tak takut khawatir tertular oleh penyakit-penyakit yang dibawa pengunjung-pengunjung dari luar daerah ke sini? Menurut informasi tadi yang kami peroleh dari warga setempat, setiap malam 1 Syuro atau 1 Muharram, tempat ini juga ramai dipadati oleh pengunjung-pengunjung dari berbagai luar daerah, yang mana selain menjalani ritual pengobatan, mereka juga menjalani ruwatan hidup. Bagi kalian para penonton video ini yang sudah pernah menjalani ritual pengobatan di tempat ini, silakan berbagi cerita pengalaman kalian agar nantinya masyarakat yang lainnya ikut serta menjalani pengobatan di sendang keramat dan sakral ini ya.